Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membahas salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan tokoh dari Ternate, Maluku Utara. Beliau merupakan Raja Kesultanan Ternate pada 1570 sampai 1583. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung kita mulai pembahasannya. Sultan Bahabullah adalah Raja Kesultanan Ternate yang menjabat pada 1570 sampai 1583. Beliau dilahirkan pada 10 Februari 1528 dari pasangan Sultan Hairun Jamilu dan Permaisuri Boki Tanjung. Ayah beliau sendiri merupakan penguasa Ternate pada 1535 sampai 1570. Nah, Sultan Bahabullah ini merupakan putra tertua dari Sultan Hairun. Nama kecil beliau adalah Kaicil Baru. Sejak remaja, beliau sudah menunjukkan karakter pemberani dan sifat kesatria. Kemudian, beliau masuk ke dalam pasukan Ternate dan menjabat sebagai Kapital Laut. Kapital Laut merupakan jabatan tertinggi dalam pasukan militer Kesultanan Ternate dengan tugas memimpin ekspansi Kesultanan Ternate ke wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada 28 Februari 1570, Sultan Hairun meninggal karena dibunuh oleh pasukan Portugis. Beliau terbunuh karena menentang monopoli perdagangan dan upaya penyebaran agama yang dilakukan oleh misionaris Portugis. Nah, akhirnya pada tahun 1570, Sultan Bahabullah naik tahta pada usia 42 tahun. Saat membacakan pidato pengangkatan beliau sebagai Sultan Ternate, beliau bersumpah akan membalas kematian ayahnya. Ini terdapat dalam artikel Historia yang saya kutip. Dalam pidato penerimaan jabatan selesai dilantik sebagai Sultan Ternate ke-8, bab demikian panggilan akrab rakyat Ternate pada dirinya, bersumpah menuntut balas atas kematian ayahnya. Adapun tindakan pertama yang beliau lakukan setelah menjabat sebagai sultan adalah mengirimkan 6 juanga. Juanga merupakan semacam perahu besar khas Ternate ke wilayah Hitu Ambon dengan tujuan mencegah datangnya bantuan untuk pihak Portugis ke Ternate dengan masing-masing juanga berisi 100 orang. Pada saat yang bersamaan pula, pasukan Sultan Bahabullah mengepung benteng Gomalo di desa Castella Ternate. Namun sayang, saat pasukan beliau tiba, ternyata benteng tersebut sudah kosong. Pemimpin benteng, Durte de Menes, sudah pergi melarikan diri ke Lai Timor Ambon. Saat itu, beliau tidak langsung menyerang benteng, namun lebih membiarkan orang-orang yang di dalam benteng menjadi semakin lemah akibat kurangnya pasokan makanan. Pada 26 Desember 1575, Portugis pun pergi meninggalkan Ternate dengan kapal yang datang dari Malaka. Sultan Bahabullah juga berjanji pada orang-orang Portugis yang kembali ke Ternate sebagai pedagang dan harga cengkeh yang ditawarkan oleh Kesultanan Ternate kepada orang-orang Portugis yang kembali ke Ternate sebagai pedagang tidak akan berubah. Nah, pada 3 November 1579, Sultan Bahabullah sempat menerima kunjungan dari penjelajah Prancis bernama penjelajah Inggris bernama Francis Drake yang tengah memimpin sebuah ekspedisi dan akhirnya sampai ke wilayah Ternate. Di sana, Drake diterima dengan sangat baik oleh
Sultan Bahabullah dan dijamu dengan hidangan mewah berupa nasi, ayam, air gula, dan buah-buahan. Dan Francis Drake pun sangat terkesan. Namun sayang, Drake tidak berhasil menegosiasikan hak eksekutif dagang bagi Inggris di wilayah Ternate. Akhirnya, pada 9 November 1579, rombongan Drake meninggalkan Ternate dan melanjutkan ekspedisi ke wilayah Nusa Tenggara dan Jawa. Pada masa Sultan Bahabullah inilah Kesultanan Ternate mencapai masa kejayaannya. Setelah 13 tahun berkuasa, pada Juli 1583, Sultan Bahabullah wafat di usia 55 tahun. Sekian yang dapat podcast hari ini sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Salam.